belum berubah. Kita akan berubah pakai produk-produk termahal yang aku punya loh. Sekali-sekali jadi sultan gak apa-apa lah ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik loncengnya biar kamu nggak ketinggalan videoku yang terbaru. Jadi kita akan buktikan apakah emang produk-produk yang mahal ini, yang menurut aku mahal sih, mungkin menurut kalian ada yang lebih mahal lagi ya, itu emang beneran kayak bagus atau sebenarnya ada yang lebih murah nggak apa-apa gitu. Pensil alis aja 400.000 loh. Penasaran kan? 400.000 bagus nggak ini pensil alisnya? Lek tiba nangis aku. Kita garis. Jadi ini tak bagi dua ya. Kita akan buktikan yang mahal itu makeupnya atau tekniknya. Oke deh, yang pertama kita akan pakai face mist. Jadi face mist itu untuk ngelembapin di awal-awal ya. Aku pakai punyanya MAC, namanya Prep and Prime Fix Plus. Jadi ini tuh bisa dipakai sebelum atau sesudah, karena ini tipenya yang hydrating gitu, dan mistnya itu yang kayak ngumpul ya. Yang sebelah sini adalah teknikku, yang sebelah sini yang biasanya orang-orang ya. Jadi kayak di gitu aja ya, karena mahal. Biasanya orang tuh kayak ya wis lah yo titi ae ngono. Nah kalau caraku, aku kasih spons nih, aku semprotin 2 kali. Nah kayak gini, udah nggak usah sambil kayak 2 semprot aja. Ini basahnya tuh, nih basahnya dibandingkan ini loh, nggak ada kan? Ini basahnya di sini, lembabnya di sini, dia tuh udah dapet. Padahal cuma 2 kali semprot ya. Pastikan ini sponnya kering ya, belum kena foundation. Ini aku dapet dari TikTok Friend. Kelihatan lebih lembab ya, tuh kelihatan nggak sih sama ini? Harganya 470.000. Yang kedua, ini adalah moisturizer yang paling mahal yang aku punya. Cuman sakingnya ini ukurannya mini ya, jadi nggak seberapa mahal, harganya jadi 200. Kalau full size-nya dia harganya 990.000. Ini punyanya Drunk Elephant alias Gajah Mabuk ya. Tuh. Teksturnya itu kayak moisturizer-nya agak kental gitu. Bentuknya gel ya. Aku aplikasikan kayak 1 biji jagung aja. Lembabnya sih kalau moisturizer ya, jujur aku tuh kayak ngerasanya nggak ada beda. Mengeluarkan uang 990 untuk kelembapan yang ya wes gitu tuh kayak pilihannya banyak ya, kayak lebih kecocok-cocokan. Ya wes lah. Selanjutnya kita ke primer. Jadi aku punya 2 primer di sini, punyanya Makeup Forever. Yang satunya ini Dullness Eraser, jadi kayak menghapus kekusaman ya. Kalau yang satunya ini adalah menutrisi. Jadi kalau kalian yang kulitnya itu kering ya, bisa pakai ini nih. Ini tuh bisa kalian taruh di bawah mata kayak gini. Kalau yang ini yang warna kuning nih, ini aku pakai. Kalau yang ini itu untuk mencerahkan. Tuh, brand untuk persiapannya ini kulitku sing sebelah kene ya. Dia tuh jadi kayak kelihatan lebih cerah daripada yang sebelah sini. Karena aku pakai primer yang untuk mencerahkan. Ini harganya 660. Kelebihannya ya, ini tuh selain mencerahkan dia juga ngelembapin sih. Jadi kalau misalnya disuruh milih antara 2 primer ini, aku lebih seneng primer yang untuk mencerahkan ini. Oke, kita langsung ke foundation. Foundation yang aku pakai adalah foundation Shiseido, karena aku nggak punya foundation yang lebih mahal dari ini. Harganya sekitar 750-an. Ini yang Synchro Skin Radiant Lifting. Jadi nggak yang ini tuh cover, cuman kayak teksturnya juga tuh cair banget gini. Jadi kan biasanya nih foundation yang aman ya. Oke, kita aplikasikan. Untuk yang ala aku adalah kayak aku selalu mengcover daerah sini dulu. Tuh, dia ini cover banget, friend. Tuh, 1 kali gini aja dia udah menutup semua dosa-dosa. Nah, misal masih ada beberapa yang belum ketutup, aku akan membiarkannya. Tak jarnon. Nah, ini aku ambil yang separuhnya. Biasanya orang-orang akan membuat dia full coverage. Sekarang kita ke concealer. Aku akan mengkontur pakai konturnya Mehron ya. Jadi ini tuh bener-bener konturnya tuh bisa pas sama kulit. Kita taruh ini di tempat-tempat yang emang butuh cover lebih. Jadi nggak ke semuanya. Oke, sekarang kita ke contour ya. Contour ini ada 2 konturnya Makeup Forever. Ini harganya 710 ya.
Bedanya sama kontur-kontur yang murah-murah ya, yang harganya terjangkau, ini tuh konturnya bener-bener creamy. Creamy-nya tuh dan bener-bener kayak melting gitu loh. Karena ini aku punya mata yang tebal, kantung mata, jadi kita taruh kantung matanya di sini nih. Nah, yang satunya kita aplikasikan dia langsung di tap. Ini tuh teksturnya itu bener-bener nggak memberatkan gitu loh di wajah. Aku ngerasa produk-produk yang aku pakai ini, walaupun aku pakai full coverage, dia itu masih kayak gak kerasa apa-apa. Oke, yang selanjutnya kita akan ngekontur. Jadi konturnya pun ini tuh bener-bener soft banget ya, soft. Tapi ini aku ambil yang terlalu hitam sih, jadi kayak temen banget nih kayaknya. Oke, yang satunya ini akan aku garis kayak gini. Jadi itu gampang banget ngeblendnya karena teksturnya itu bener-bener creamy. Jadi nggak alot sama sekali. Oke, tadi aku pakai ini ya, punyanya Chanel yang sebelah kiri ini. Aku tinggal tak tap-tap aja gini ya, yang penting dia udah ngeset, jadi aku pakai kuas. Terus yang sebelah sini ya, karena dia temanya full coverage, aku baking kayak gini. Habis di baking ya, terus aku hilangkan eksesnya seperti ini. Bagaimana kira-kira, apakah ada perbedaan di sini? Oke, lanjut, kita pakai bedak padat. Jadi bedak padat ini adalah bedak yang aku gunakan untuk kayak mengcover daerah-daerah yang menurutku kurang halus ya. Jadi kayak di daerah sini aku mengcover, menambahkan ya, ini yang di bagian bekas jerawat nih. Nah, di bagian sini nih. Tuh, biar halus. Oke, sekarang kita ke kontur ya. Ini konturnya aku pakai Bobbi Brown. Yang sebelah sini finishnya natural, kalau yang sebelah sini finishnya kayak lebih bobo. Tuh kan, ini sama produknya ya, tapi dia bisa beda gitu. Yang sebelah sini dia lebih glow, yang sebelah sini lebih matte, hanya karena teknik. Oke, lanjut kita ke mata dulu ya. Nah, mata ini kita akan memakai primer, jadi kayak primernya ini harganya 300-an. Ini tips buat kalian semua, kalau pakai primer ini yang penting rata, jadi jangan yang penting banyak ya. Karena kita akan pakai eyeshadow ya. Eyeshadownya kita memakai eyeshadownya Shio Murah ya. Ini harganya 1.250.000. Ini collab sama One Piece. Dan juga eyeshadow yang collab ini Urban Decay yang collab sama Game of Thrones. Jadi biasanya eyeshadow collab itu emang harganya lebih mahal ya. Ini juga 1 jutaan, 1.400.000-an. Oh, 1 jutaan ini. Oke, kita pakai dua eyeshadow ini. Yang satunya looksnya akan aku buat natural, satunya looksnya akan aku buat bold ya. Oke, sekarang yang natural dulu. Jadi aku akan ngeblend langsung. Jadi dikit-dikit aja langsung di blend. Oke, warna gelap hanya aku taruh di ujung sini. Jadi aku pakai simple smoky. Nah, ini aku pakai linernya Urban Decay ya. Urban Decay ini kayak bikin matanya ini nggak perih sama sekali gitu loh. Biasanya aku kan kalau misalnya pakai eyeliner di bawah nih kayak pedih-pedih gimana gitu loh. Nah, kalau ini tuh enggak. Oke, ini ada dua nih eyeshadownya sebelah sini. Aku kasih tipenya itu yang kayak smoky, yang natural. Terus yang sebelah sini adalah cut crease gitu, yang bold ya. Keistimewaannya adalah dia minim fallout, terus warnanya unik-unik ya. Terus pigmentasinya pastinya mantap ya. Tapi apakah dengan eyeshadow yang murah itu jadinya jelek? Enggak. Jadi kalau untuk eyeshadow sebenarnya untuk harga 1 jutaan itu menurutku mahal ya. Mending kamu cari yang lainnya. Cuman ini berhubung produk collabs ya, yang pastinya kita itu membeli, nah kita itu mengkoleksi gitu ya. Itu ya balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Jadi kalau menurut aku untuk eyeshadow sing mahal 1 jutaan iku ya memang api sih. Cuman kayaknya untuk eyeshadow sing murah juga akeh sing api ya. Aku punya maskara mahal ya, yaitu Anazui. Aku nggak tahu harganya berapa, nanti taruh di sini. Aku suka di aromanya itu kayak mawar ya. Terus dia juga rata-rata untuk maskara-maskara yang pricey itu nggak blower sama sekali ya. Cuman kalau menurut pribadiku, gak usah sing larang-larang ya, gak usah sing mahal-mahal. Yang standar, yang mereknya Maybelline itu juga udah bagus-bagus ya. Maybelline, terus si Airtos, YOU itu juga udah maskaranya cakep-cakep. Oke, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu aku akan pakai pensil alis yang menurut aku itu pensil alisnya itu mahal banget ya. Ini pensilnya Shio Murah, pensil alisnya Shio Murah dengan nih, kalau misalnya aku taruh di sini itu tuh
nggak ada yang sumpah sih kayak ini tuh keras banget sih. Apakah ini berguna? Yes, ini tuh berguna banget untuk kita-kita yang punya alis-alis yang pinginnya kok kayak natural-natural aja tuh. Tuh dia tuh justru jadinya tuh natural. Jadi pas pertama kali di sini tuh ya kayak mana nggak kelihatan. Ini tuh ada loh garisnya, bener-bener tipis garisnya emang. Sumpah sih aku dulu tuh ngira ya ini Ebro ya yang harganya 400 tuh kayak efeknya apa sih gitu loh. Ternyata ini tuh kayak bagus banget sih buat kayak looks yang natural gitu. Ini aku langsung tambahin brow emblemnya samping ya. Jadi kayak untuk efek-efek feathery gitu. Beda sama ini ya. Ini tuh pakai brow wit. Jadi ini tuh yang pakai pensil brow gitu. Nah, kalau pakai pensil brow kan bisa kayak lebih tajam nih, teges-teges gitu. Nah, sekarang aku akan pakai ini juga yang brow wit pen untuk najemin yang area belakang. Oke, sekarang aku akan pakai blush on dari dua merek ternama ini, yaitu yang satunya adalah Benefit, yang satunya adalah MAC. Jadi ini tuh yang tipenya Melba. Jadi kalau menurut aku ini MAC harganya sekitar blush onnya 400-an ya. Worth it nggak sih? Kalau menurut aku black head semen. Blush on iki ya, teksturnya halus banget dan iki worth it ya. Harganya 400 tuh worth it banget. Warnanya juga cakep sekali. Jadi ini kayak peachy yang bener-bener nggak perlu kita build, kayak harus pelan-pelan biar nggak terlalu pigmented. Nggak, ini tuh definisi kayak warnanya kamu tap-tap kayak gini dia tuh cakep. Wow, peachy yang halus dan teksturnya halus, awet juga. Tapi bukan berarti yang mahal-mahal selalu bagus ya. Ini juga menurutku biasa aja sih, cuman dia enak, dia praktis gitu. Ada kontur, ada blush on nih. Coba misalnya ini blush onnya si Benefit ini juga nggak seberapa pigmented, tapi dia tetap halus gitu. Tuh, tapi kalau blush on luar ya, dijamin tuh kayak gampang ngeblend gitu loh. Sekarang kita ke highlighter ya. Aku nih ada highlighter, ada punya Dior nih. Agak-agak kecewa ya sama highlighternya Dior ini karena ada beberapa yang teksturnya itu ternyata nggak sehalus highlighter lokal gitu loh. Karena highlighter lokal tuh juga ada yang sehalus ini gitu. Cuman highlighternya Dior ini efeknya bisa jadiin dia tuh kayak kaca basah gitu loh, nggak terlalu jreng tapi bikin halus kulitnya itu bisa jadi kayak kaca. Kayak worth it nggak sih? Worth it sih, cuman untuk kalian yang mendambakan kesempurnaan kali ya. Cuman kalau misal kalian pakai highlighter lokal-lokal tuh udah kayak bagus-bagus gitu loh. Oke, yang sebelah sini aku akan pakai ombre. Kalau lipstick-lipsticknya sih sekarang sebenarnya udah banyak yang bersaing ya. Cuman yang menurut aku produk luar yang kualitasnya nggak bisa masih nggak ada tanding tuh kayak lebih di complexion ya. Kalau cuman masalah dekoratif nih masih bisa lah disaingin oleh produk-produk lokal. Yang sini aku akan kasih ombre ya. Terus yang sebelah aku akan pakai full lips. Nih lip paletnya. Ini aku akan kasih full lips aja. Ini tuh berguna banget sih untuk kita yang suka main-mainin lipstick ya. Kayak kita nggak perlu kayak punya banyak lipstick, ini aja kita bisa mainin warna. Nah, gimana nih Pren? Kalau kata aku ya, highlighternya Dior ternyata nggak selembut itu ya. Dia tuh justru tambah membuat tekstur kulitku yang di sebelah, karena kulitku ini lagi ada beruntusan jadi kelihatan lebih kentara gitu loh. Nah, menurut aku sih banyak juga produk-produk yang harganya nggak seberapa mahal yang bisa menggantikan produk-produk ini. Kalau kalian lebih suka yang mana? Kalau aku pribadi lebih suka di complexionnya sih. Kalau dekoratif kayaknya produk-produk yang biasa aja, harganya standar juga banyak yang lebih oke. Ya udah deh, segini dulu videoku kali ini. Kalau kalian mau request video, please komen di bawah ya. Oke, bye. Sasaji.